Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid yang sangat saya hormati, Al-Habib Syarif Al-Hamid yang sangat saya hormati, Ketua Takmir Masjid Darul Ulum Bapak Surya Arianto yang sangat saya hormati, beserta seluruh pengurus, Ketua HKCM Himpunan Keluarga Jawa Madura yang sangat saya hormati, Ketua PCNU Kabupaten Jayapura, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita sudah menjelang memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu hadirin, pada malam hari ini saya menukil dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, yaitu beberapa pemahaman-pemahaman yang wajib dibenarkan, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan, susun oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani dari Mekah. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena di akhir-akhir ini ya, kadang-kadang kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada orang-orang yang berfaham, yang gampang mengkafirkan orang, memusyrikkan orang, menghukum orang lain sesat, ahli neraka dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani Mekah itu menyusun kitab ini yang istilahnya diberikan pengantar oleh ulama dunia. Ulama-ulama dunia memberikan pengantar daripada kitab ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena pemahaman-pemahaman yang sekiranya itu bisa menghukumi sesama muslim dengan hukum kafir, hukum musyrik, itu pada gilirannya adalah menghalalkan darahnya sesama muslim. Ini yang kita khawatirkan, yang sangat kita risaukan sekarang ini adalah bagaimana ada orang Islam menghukumi darahnya sesama muslim itu halal. Seperti yang terjadi, seperti yang sekarang adalah ISIS, seperti teroris-teroris itu yang kemudian mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar tapi membunuh sesama orang-orang yang takbir Allahu Akbar. Ini Masya Allah fenomena yang sangat luar biasa, mengkhawatirkan di tengah-tengah umat manusia. Maka oleh karena ini adalah dari kitab, saya nukil dari Mafahim Yajibu an Tusahhah. Babul awal, at-tahdir minal mujazafati bitakfir. Pertama adalah peringatan daripada sembarangan kita menghukumi kafir kepada sesama muslim. Al-Quran dalam dakwah kita, memang tugas kita ini memang berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, mengajaklah kalian semuanya, berdakwahlah kalian semuanya, ila sabili rabbika, pada jalan Tuhanmu, bil hikmati, pertama dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik, wajadilhum billati, dan kalaupun berdebat, kalaupun berdiskusi, berdialog, billati hiya ahsan, dengan yang lebih bagus, yang lebih baik. Jadi ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini berdakwah, dakwah kita ini adalah apa itu? Bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izah hasanah, dan mau'izah yang baik. Bukan mau'izah hasanah menjadi mau'izah apa itu?
nasihat-nasihat yang penuh caci makian. Ya, perintahnya Al-Quran itu begini. Perintah Al-Quran bukan kita diperintahkan untuk kalau kamu berdakwah silahkan engkau mencaci maki, ya, menjatuhkan martabat orang lain. Ini tidak boleh. Ini perintahnya Al-Quran wa bil mau'idatil hasanah, bermau'idah hasanah. Surat An-Nahl. Kata Said Muhammad Alawi, wa dzalika ad'a ilal qabul. Sebab dengan mau'idah hasanah itu lebih bisa menarik untuk orang lain menerima dakwah kita. Kalau kita berdakwah dengan ahsan yang lebih bagus, orang itu gampang menerima dakwah kita. Saya mau melogikakan bapak-bapak ibu-ibu, saya melogikakan kepada bapak-bapak ibu-ibu, andaikan kita dakwah, mohon maaf, andaikan kita dakwah, ada sekelompok masyarakat yang di situ mungkin ada tempat-tempat, ya ada tempat maksiat, ada orang, kemudian kita dengan cara yang kasar, tempat-tempat maksiat itu kita hancurkan, kita demo, kita hancurkan. Kira-kira mereka yang sudah sakit hati itu bisa menerima dakwah kita apa enggak, bapak-bapak ibu-ibu? Bisa menerima apa tidak? Karena tempat umpamanya katakanlah tempat judinya, tempat kita buyarkan semuanya. Mereka itu padahal tempat objek untuk kita dakwai. Begitu kita hancurkan, mari kita sholat, mari kita kira-kira bisa menerima tidak, bapak-bapak ibu? Bisa menerima apa tidak? Kalau yang menghancurkan itu aparat beda, karena memang petugas negara. Tapi kalau orang sipil menghancurkan miliknya orang sipil, yang terjadi apa? Permusuhan. Maka oleh karena itu dakwah kita ini perintahnya Al-Quran adalah bil mau'idatil hasanah. Bil mau'idatil hasanah. Wadzalika ilal qabul. Kata Sayyid Muhammad, demikian inilah potensi untuk diterimanya dakwah kita, wa aqrabu ilal husul, dan yang lebih dekat untuk hasilnya dakwah kita, lebih berhasilnya berdakwah kita. Wa mukhalafatuhu khata'un wa hamaqatun. Kata Sayyid Muhammad, menyelisih daripada metode ini, menyelisih dengan metode dakwah hasanah ini, itu adalah khata'un, suatu kesalahan, wa hamaqatun, dan suatu kebodohan. Hamakoh itu kalau bahasa Arab bisa bermakna kumprung. Bahasa Jawa ini kumprung. Kumprung itu idiot. Idiot ya wong bodoh. Hamakoh. Kata Sayyid Muhammad dikatakan perjuangan metode yang model kasar-kasar. Kata Sayyid Muhammad itu hamakoh. Hamakoh itu setengah idiot atau bodoh. Wa qala al-alamah al-imam as-Sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad. Kata Sayyid al-Imam Sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad, waqad in'aqada al-ijma', sungguh menjadi kesepakatan ijma' konsensus para ulama ala man'i takfiri ahadin min ahlil qiblah, daripada mengkafirkan sesama orang ahli kiblat. Kata beliau, jadi dilarang, menjadi konsensus para ulama, kesepakatan ulama dilarang untuk mengkafirkan sesama orang ahli kiblat. Ahli kiblat sama-sama kiblatnya ke Ka'bah. Illa bima fihi, kecuali kalau memang orang ahli kiblat, umpamanya orang ahli kiblat itu satu punya akidah menafikan sonik. Menafikan sonik itu menafikan Allah itu enggak ada. Allah itu enggak ada. Ya, umpamanya Allah enggak ada, itu berarti orang seperti ini jelas-jelas yang harus diperangi. Al-asani al-qadir jalla wa ala, au syirkun jeli, atau syirik yang jelas, benar-benar nyembah berhala, ya, syirkun khafi. Jangan gara-gara bawa kayak cincin terusan syirik. Kira-kira orang yang pakai cincin itu nyembah cincin apa enggak, bapak-bapak ibu-ibu? Menyembah cincin apa enggak? Enggak menyembah cincin dong. Saya pakai cincin itu kalau saya totok-totok pintu biar enak tok-tok-tok. Kalau pakai tangan begini locot ini. Seni juga, ini seni gitu loh. Jangan-jangan syirik. Wah, repot ini.
Syirik, masya Allah. Jadi jangan gampang mengkafirkan, orang. La yahtamilu au ingkaru nubuwah, atau mengingkari kenabian, au ingkaru ma'ulima minad-din bidorurah, atau dia mengingkari perkara akibat agama ini dengan pasti. Umpamanya katakanlah sholat itu wajib, dia mengatakan sholat tidak wajib. Nah, itu orang seperti ini menjadi orang-orang yang perlu diperangi. Wa annal hukma 'alal muslim bil kufri min ghairi hadhil mawatin, kata Syekh Ahmad Masyhur al-alama al-imam As-Said Ahmad Masyhur Al-Haddad tadi belum mengatakan bahwasanya menghukumi sesama muslim kafir itu adalah sesuatu perkara yang sangat berbahaya. Kata beliau, sesuatu perkara yang sangat-sangat membahayakan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, idza qala lirrajul, dalam hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang laki-laki mengatakan kepada sesama muslim, mengatakan ya kafir, atau katakan wahai ahli nar, wahai ahli neraka, wahai orang tersesat ahli neraka, hati-hati itu. Kata Rasulullah mengatakan faqad ba'a ahaduma, maka akan kembali hukum itu kepada salah satunya tadi. Si A, si B mengatakan ya kafir, ya musyrik, ya ahli sesat, ya ahli neraka, maka hukum itu pasti akan jatuh kepada salah satunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya orang hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, kita bicara ini kita dalam kitab. Jadi kita ngaji kitab apa itu mafahim ya jiwa, agak sedikit serius ya. Agak sedikit serius. Jadi mohon maaf. Kalau ada orang mengatakan sesat kamu ahli neraka, kafir kamu musyrik, padahal dia tidak musyrik, dia tidak kafir, dia tidak apa itu menurut Allah, maka hukum itu kembali otomatis kepada yang menghukumi. Hati-hati bapak-bapak ibu, setan bermain di sini. Setan bermain di sini. Kalau kita menghukumi seseorang kafir, musyrik atau apa, padahal dia tidak kafir musyrik, maka hukum itu otomatis kembali kepada kita. Apa artinya bapak-bapak ibu-ibu? Kita sholat 70 tahun, kita puasa 70 tahun, kita tahajud malam 70 tahun. Begitu kita sudah merasa, kamu ini kafir ini, padahal dia tidak kafir menurut Allah, hukum itu kembali kepada kita. 70 tahun kalau sudah kafir, semuanya musnah, semuanya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan main-main. Kata Al-Habib Al-Imam As-Said Ahmad Masyhur Al-Haddad, suatu yang paling berbahaya menghukumi seseorang yang ahli kiblat dengan kata-kata kafir itu. Kama la yajuzu takfir, sebagaimana tidak boleh kita menggunakan takfir menghukumi orang lain kafir, begitu juga kita juga tidak boleh gampang-gampang menghukumi sesama muslim karena dia masih terjebak dalam maksiat dengan hukum ahli neraka. Hati-hati, karena dia mungkin melakukan, padahal dia masih syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia masih suka, mohon maaf, masih melakukan dosa-dosa besar. Tidak boleh kita menghukum. Cuma dia namanya apa? Orang muslim asi, orang muslim yang maksiat. Tapi jangan kafir kamu, musyrik kamu, ahli neraka kamu. Hati-hati. Seperti ini tidak boleh, ya. Wa fil hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun min aslil iman, salasun, 3 kata Rasulullah, ada 3 daripada pokok keimanan, al-kaffu amman qala la ilaha illallah la nakfur. Apa itu? La nukaffiru bidzanbin wa la nakhruju anil Islam bil amal. Salah satunya yang saya sampaikan di sini adalah hadis ini ada 3 hal ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, jangan sampai kita menghukumi orang lain keluar dari Islam, orang lain kafir, kalau dirinya mungkin masih melakukan, dia masih ucapkan la ilaha illallah, dengan hukum dia keluar daripada Islam. Hati-hati, tidak boleh, larangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menghukumi orang yang masih ucapkan la ilaha illallah, kamu sudah keluar dari Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat di sini kalau ada orang meninggal baca la ilaha illallah apa tidak? Baca zikir tahlil apa tidak? Tahlilan apa tidak bapak-bapak ibu-ibu?
tadi malam dengan Pak Imam kan tahlilan itu di rumahnya Pak Pak Rafiq ya. Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, kafir menurut dia, neraka, bid'ah, sesat, ahli neraka. Ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada orang zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu ada orang umurnya sudah wakil, kalau ingatan saya itu lebih 240 tahun. Itu selama itu dia agamanya menyembah api. Kemudian didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam beriman. Akhirnya, wahai Musa, kalau saya beriman, saya ini umur saya sudah mau mati nih. Saya umurnya 200 sekian. Kalau saya beriman, ucapkan syahadat kamu itu, apakah ada jaminan saya masuk surga? Ada, kata Nabi Musa. Maka akhirnya dia ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dia ucapkan begitu, getaran di dadanya itu luar biasa. Begitu hebat kalimah ini, kemudian dia tergetar dan meninggal dunia seketika. Tidak sampai sholat, tidak sampai apa, tidak sampai melakukan amal baik, langsung meninggal. Sama Nabi Musa, sama jamaahnya, sahabat-sahabatnya, maka dikuburkan orang ini. Orang ini dikuburkan. Nabi Musa ini ragu, wah saya kok memberi jaminan, baru ucapkan la ilaha illallah, belum amal apa-apa langsung saya jamin ahli surga. Ini bagaimana ini? Minta petunjuk, minta apa ini? Allah, gimana ini Allah? Turunlah malaikat menyampaikan, Nabi Musa, salam dari Allah, sampaikan ini orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu, sudah diampuni semuanya oleh Allah dosa-dosanya, walaupun selama 200 sekian puluh tahun itu musyrik kepada Allah Subhanahu. Dan sekarang aneh bin ajaib, saudara sesama muslim sama-sama la ilaha illallah, tapi gampang sekali mereka menghukumi kafir, musyrik, ya ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati kalau kita tidak menjaga ini apalagi masuk Ramadan. Mohon maaf, kita mau masuk Ramadan, kita amal-amal ibadah di dalam Ramadan, puasa, baca Al-Quran, khatam Al-Quran, istighfar, sholawat, tapi kalau hati kita masih suka kafir kamu, musyrik kamu. Kalau hadis Nabi menghukumi orang lain kafir musyrik, padahal dia tidak, hukum itu kembali kepada yang menghukumi. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sih orang muslim itu hadirin? Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam? Orang Islam itu adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan mulut dan kejahatan tangannya. Ngakunya muslim, suka menyakiti sesama muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sesama muslim diharamkan 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama adalah damuhu, darahnya. Kita mengalirkan darahnya sama muslim, haram hukumnya. Kita mengambil hartanya sama muslim dengan zalim, haram hukumnya. Kita menjatuhkan martabat, harga diri sesama muslim, haram hukumnya. Ini haram 3 hal ini. Kalau kita ini, wah saya tidak menjatuhkan martabat, cuma saya menghukumi dia itu sesat ahli neraka, kira-kira itu menjatuhkan martabat apa enggak Bapak-bapak Ibu? Itu menjatuhkan martabat ya. Simatul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Mencaci sesama muslim hukumnya fasik, membunuh sesama muslim hukumnya kafir. Wa kadzalika di dalam keterangan kitab Yajib Mafahim Yajib at-Sahah, wa kadzalika qissah Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisah Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibnu hibbihi, dan putra apa yang dicintai Rasulullah, fi marahu anul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari alaihi salam, an Abi Dobyan qala sami'tu Usamah bin Zaid yaqul ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khurqah fasabahna, beliau mereka itu diutus oleh Rasulullah ke Khurqah, maka kemudian setelah pagi kami bertempur dengan suatu kaum yang apa itu, walahaktu ana, dan saya bertemu dan seorang sahabat Ansor, seorang laki-laki ya, seorang laki-laki orang kafir sana itu, yang kemudian mereka ini sangat luar biasa, pendekar apa itu salah satu panglima pimpinan perangnya mereka,
sangat susah membunuh orang muslim. Terus akhirnya kami kepung, mereka sudah kami mau bunuh. Begitu mau kami bunuh, dia ucapkan la ilaha illallah. La ilaha, mau kami bunuh, dia ucapkan la ilaha illallah. Yang orang Ansor mau bunuh langsung berhenti, tidak menjadi bunuh yang orang Ansor. Tapi kami sudah memegang tombak, ini sudah dekat. Oh, ini la ilaha benar apa enggak? Ikhlas apa enggak? Gara-gara takut mau mati saja, tapi saya bunuh saja, saya tombak dia dan meninggal dunia. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Usamah, aqatal ba'da ma qala la ilaha illallah. Hai Usamah, apakah kamu membunuh seseorang yang sudah ucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia itu gara-gara takut saya bunuh saja ya Rasulullah, baru ucapkan la ilaha illallah. Terus famazala, apakah kamu tahu ya aqatal ba'da ma qala la ilaha illallah? Hai Usamah, apakah kau membunuh seorang yang sudah ucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang sama Rasulullah. Dia punya perasaan Usamah seolah-olah saya ini baru masuk Islam atau belum masuk Islam, gara-gara ditegur sama Rasulullah seperti itu. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW qala ala saqatta an qalbi fata'alama as-sadiqun am kadhib. Hai Usamah, apakah sudah kau belah dadanya? Apakah sudah kau belah dadanya? Apakah kalimah la ilaha illallah yang diucapkan itu benar apa tidak? Dia beriman apa tidak wahai Usamah? Sampai diulang-ulang Rasulullah seperti itu. Jadi apa itu? Qala Usamah la uqatil ahadan yashhadu an la ilaha. Setelah itu saya tidak pernah lagi membunuh seseorang yang sudah ucapkan la ilaha illallah. Maka lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini secara syariat hukumnya kita sesama seseorang itu jangan gampang menghukumi orang kafir. Kalau orang lain masih ucapkan la ilaha illallah, jangan kita berani-berani menghukumi dia kafir. Hati-hati, hati-hati kalau dia masih ucapkan la ilaha illallah. Inilah akidah yang harus kita jaga. Inilah akidah yang kita harus bersihkan dalam dada kita. Jangan-jangan hati-hati, setan menjerumuskan kita. Kalau kita menghukumi orang lain kafir sementara dia tidak, hukum itu kembali kepada diri kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Waqad suila Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu, hadirin, pernah ditanya orang-orang yang menentang Imam Ali, orang-orang Khawarij yang menentang Imam Ali. Ini dalam kitab ini diterangkan minal mukhalifin lahum minal firaq aku faruhum. Wahai Imam Ali, mereka itu yang menentang kamu, apakah mereka kafir wahai Imam Ali? Qala la, kata Imam Ali, tidak, mereka tidak kafir. Annahum minal kufri farru, mereka dari kekafiran itu sudah menjauh, mereka jauh daripada sifat kekafiran. Faqila amunafiqun minhum, apakah dia itu orang munafik wahai Imam Ali? Jawabnya qala la, tidak. Annal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak, mereka bukan orang munafik. Orang munafik itu tandanya orangnya kalau diajak zikir sedikit, zikirnya sedikit. La ilaha illallah bid'ah, Allah bid'ah, sholawatan bid'ah, macam-macam. Jadi orang-orang yang paling anti diajak zikir, kata Imam Ali. Tapi mereka itu bukan orang munafik. Jadi dia itu bukan orang munafik, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Wa la yadhkurunallaha katsir, mereka itu orang-orang zikirnya banyak. Faqila ayu syai'in, kalau begitu mereka itu siapa wahai Imam Ali? Qala qaumun asabathumul fitnah fasammu wa fa'ammu wa sammu. Kata Imam Ali, tapi mereka itu orang-orang Islam tapi terkena hoax, terkena fitnah. Tapi dia itu orang muslim tetapi yang terkena hoax, terkena fitnah, sehingga membuta tulikan apa itu kepalanya, membuta bisukan ke apa itu kepalanya, sehingga mereka gampang terkena fitnah. Ini masalah sekarang hadirin. Masalah sekarang ini adalah banyak orang Islam yang terkena fitnah. Pokoknya katakanlah organisasi ini, wah orang ini musyrik semuanya, oh kafir semuanya. Sekarang ini masalah fitnah, sekalipun kita punya medsos, tapi betapa luar biasanya fitnah itu luar biasa. Dan kata Imam Ali, mereka bukan munafik, mereka bukan orang kafir, tapi orang muslim yang terkena hoax, termakan fitnah. Naudzubillah summa naudzubillah. Wakala Said yang terakhir hadirin yang dimulai. Wakala Said Muhammad Alawi al-Milkahsin i'lam. Kata Imam Said Muhammad, i'lam
anna karahatal muslimina wa muqata'atuhum, sesungguhnya membenci sesama muslim wa muqata'atuhum, dan menjauhi sesama muslim, wa mudabaratum, dan membelakangi sesama muslim, muharramatun, itu perkara yang diharamkan. Wa kana simatul muslimin fusuq wa qitalu kufrun idastuqilla, kata Said Muhammad, dan demikian itulah mencaci sama muslim hukumnya fasik, membunuh sama muslim itu kafir. Idastuhilla, ketika seseorang itu punya anggapan mencaci sama muslim itu boleh, membunuh sama muslim itu boleh, dan itu adalah haram menurut penjelasan Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita berserial karena bukunya besar. Jadi yang saya nukil baru awal ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.